Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita kembali sama-sama datang pada Tuhan di malam yang indah ini. Jika masih ada satu kesempatan buat kita boleh bersekutu, apapun kondisi kita malam hari ini, mari sama-sama mau datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan boleh memimpin setiap kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh fokus. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Kami mau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Apapun kondisi kami malam hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak. Karena malam hari ini kami mau bersyukur. Menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yes. Hanya Engkau yang layak Tuhan disembah. Terima kasih. Kau Bapa dan sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari datang pada Tuhan. Masing-masing pribadi. Bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Bawa ucapan syukur-Mu. Yes. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Ingat setiap kebaikan di dalam hidup-Mu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau yang mempedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Meskipun lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, pedulikan seluruh
melewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus Engkau kekuatan hidupku, Engkau kekuatanku Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan segenap hati kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
dari mulut kami. Boleh mengalun pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Yes, Jesus. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi. Yes, Jesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes, Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap tak tergoyahkan. Sembah Yesus Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Engkau Tuhan, sebab hati kami percaya Kau Tuhan kami yang besar, Kau Tuhan kami yang hebat. Sebab hati kami selalu percaya Kau Allah yang senantiasa pegang hidupku selalu, hanya Yesus. Dan hati kami selalu
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Mari bersama. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yang beriman, engkau yang percaya. Mari katakan imanmu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan Haleluya. dari-Mu. Segenap hati kami berseru. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi bersama kami katakan. Ku punya Tuhan Ku yang punya besar, Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Dengan hati kami berseru nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, yang telah berjanji satu-satunya pribadi dan yang kami sembah, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Senap hati kami berseru dan hati kami percaya. Yang kami sembah, yang kami tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. amin Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi bersama mari katakan. Aku punya Tuhan yang besar, ya Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau kembali izinkan kami bertemu di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita kembali boleh berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Pendeta Debbie, ya, dan semua pelayan Tuhan. Saya mengerti memang percuma kalau kita yang tidak mengimani dan menjalankannya, ya. Jadi seperti yang Ibu bilang bahwa jangan titip-titip doa. Saat ini saya sedang dakdikduk karena saya harus ambil darah dan mengetahui hasil saya ini hamil atau tidaknya. Karena di pertengahan tahun saya dengan suami memberanikan diri untuk ikut program bayi tabung. Karena kami sudah menikah 8 tahun dan belum dikaruniai anak. Singkat cerita, saya sudah setengah jalan ketika mengikuti program-program dari dokter. Tapi saya dengan suami menghentikan sejenak karena kendala uang, tidak punya uang. Karena uang yang besar untuk bayi tabung dan kebutuhan kami hidup juga. Sedangkan kerjaan kami, ya kami tinggal di kerjaan kami tinggalkan di Fak-Fak. Dan kami mencoba bayi tabung di Surabaya. Oh, jadi dari Fak-Fak ke Surabaya ya untuk coba bayi tabung. Jadi saat itu saya meminta dokter untuk pending karena keterbatasan biaya. Nah, sekarang ini calon anak kami 2 embrio posisinya sudah ditanam dan dimasukkan ke rahim saya. Ya, dan saya akan mengambil hasil. Saya percaya dengan iman dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus pasti hasilnya positif. Saya hamil, amin, amin. Puji Tuhan Bu, sungguh keajaiban dan mujizat Tuhan nyata. Hari ini saya ditelepon oleh dokter, saya dikabarkan hasil darah saya bagus, yang artinya saya positif hamil. Saya hanya bisa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, Tuhan sungguh baik. Terima kasih juga untuk Mesbah Doa yang selalu menemani kami ya, Mesbah Syukur pagi, Mesbah Doa malam. Untuk terus memuji-muji Tuhan, menyembah serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dari Sheila Maria. Puji Tuhan, Sheila Maria ya, memang ya saudara ya, bayi tabung itu pun ya memang tidak mudah saudara, karena sekalipun dokter sudah mengatur semuanya, ingat sekali lagi bahwa kehidupan anak itu adalah dari Tuhan. Jadi ya memang setiap orang ya yang ingin ikut bayi tabung pun justru berdoanya itu harus memang benar-benar ya lebih sungguh-sungguh. Karena apa? Ya sudah keluar uang besar, kalaupun Tuhan tidak mengizinkan ya tetap tidak bisa. Ya, tetapi kalau Tuhan mengizinkan ya puji Tuhan bisa ya, karena ya dokter hanya berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Walaupun dokter yang mengatur ya proses untuk pertemuan ya janin embrio itu, tapi kan kehidupan itu terus tetap berasal dari Tuhan. Puji Tuhan ya, malam ini ya saudara kita ya boleh mengalami mujizat Tuhan dan bayi tabungnya berhasil dan dinyatakan hamil. Ya, kita semua berdoa biarlah sampai pada lahirnya nanti anak keturunan ilahi itu boleh sungguh-sungguh menjadi anak berkat di tengah keluarga Ibu Sheila dan suami. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu ya, dan tetaplah bersukacita ya, dan biarlah Tuhan menyertai kandungan. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Ya, dan ini adalah temanya sukacita dari hubungan yang rukun dan penulisnya adalah Daud. Ya, nyanyian siarah Daud. Ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa ya sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara itu diam bersama dengan rukun. Ini yang nulis adalah Daud, saudara, ya. Daud menyatakan bahwa hidup rukun bersama itu sangat menyenangkan dan berharga. Ya, namun sayangnya kerukunan itu tidak selalu terdapat ya dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, justru sebaliknya banyak yang tidak sepakat, bahkan hidup di dalam perpecahan dan persoalan dan masalah, sehingga itu akan menimbulkan pertengkaran, ya. Itu pun mungkin Daud menulis ini itu lahir dari sebuah pengalaman pribadi, sebab Daud merasakan bagaimana akibat dosa sehingga dalam keluarganya turun-temurun ada perang, saudara. Bahkan kita tahu anak-anak Daud, ya, mereka memberontak, anaknya berusaha membunuh Daud. Dalam keluarga itu tidak ada kerukunan, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, memang benar yang paling baik itu adalah ketika seluruh keluarga hidup rukun bersama, ya. Karena di sana dikatakan bahwa seperti embun yang turun dari gunung Hermon dan mengalir ke atas bukit Sion. Sebab kesanalah, ya, diperintahkan berkat Tuhan itu diperintahkan dan kehidupan sampai selama-lamanya. Waktu kita hidup rukun bersama, Alkitab dengan jelas berkata Tuhan memerintahkan berkatnya untuk datang menghampiri kita, saudara. Asal kita hidup rukun bersama. Ya, sebaliknya orang yang hidup dalam pertikaian, dalam kebencian, ya saudara, kita lihat ya, kalau orang tua, dimulai dari keluarga dulu. Kalau suami istri itu tidak akur, itu pasti juga anak-anaknya itu tidak akur. Ya, kalau suami istri itu berantem ribut dalam rumah, pasti juga anak-anaknya itu hidup kacau, tidak rukun. Tapi ketika suami istri, ya, hidup rukun bersama, maka pasti anak cucu menantunya juga hidup rukun bersama. Dan bagaimana kita bisa hidup rukun bersama? Ya tentunya kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka kita juga hubungannya dengan sesama akan baik. Kenapa orang itu, saudara, bisa ribut, berantem, ya tidak damai, hidupnya itu tidak rukun? Ya satu penyebabnya karena hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, maka hubungannya dengan sesama juga rusak. Makanya kita berdoa, saudara, hari-hari ini biarlah hubungan kita dengan Tuhan itu kita perbaiki, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi baik, ya, menjadi hubungan kita dengan Tuhan pulih. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak itu juga akan jadi baik. Jadi ingat, semua diawali dari ya pemulihan kita dulu dengan Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, kalau kita dengan Tuhan hidup berdamai, maka hidup kita juga pasti dengan sesama kita juga akan berdamai. Saya berdoa untuk setiap kita, saudara, mari datanglah pada Tuhan, berdamailah dengan Tuhan, karena hanya dengan begitu kita ini juga hidup akan rukun dengan orang lain, rukun dengan sesama, sehingga kalau kita hidup rukun maka berkat Tuhan itu mengalir. Jadi memang semuanya itu siklusnya tidak bisa dibohongi. Waktu kita dekat dengan Tuhan barulah bisa tercipta kerukunan, dan orang yang dekat dengan Tuhan ya pasti diberkati. Sebab di mana ada orang yang dekat dengan Tuhan, di situ pasti ada kerukunan. Orang nggak mungkin bisa rukun kalau dia nggak dekat dengan Tuhan. Ya, ini bukan juga bicara soal kekayaan. Biar kita kaya, kalau kita nggak dekat Tuhan, maka pasti pertikaian, keributan itu yang terjadi dalam rumah tangga kita, ya. Dan kita akan lanjut sekarang Mazmur 134, karena tadi itu pendek sekali. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian siarah. Ya, jadi temanya dari Mazmur ini adalah menyembah Allah dan mengalami sukacita oleh berkat-berkat Tuhan.
Penulisnya ini ya tidak diketahui, namun beberapa orang berpendapat Hizkia juga adalah penulisnya dari Mazmur ini. Puji-pujian pada malam hari. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, dan datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini harus memuji-muji Tuhan ya, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan ya di dalam rumah Tuhan. Iya, jadi dikatakan di sini bahwa pujilah Tuhan ya, kita semua harus memuji Tuhan. Ya, terutama para hamba-hamba Tuhan yang datang untuk melayani di rumah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau di Sion. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan itu akan diberkati Tuhan, saudara. Biarlah kita semua mau terus memuji dan menyembah Tuhan, bahkan apapun keadaan kita. Ya, apalagi kalau kita hidup rukun bersama, pasti hati damai sejahtera, sehingga kita ya lebih gampang untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi ingat, kita berusaha untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita berusaha agar hidup kita dengan Tuhan itu berdamai. Kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup rukun bersama dan kita penuh dengan pujian kepada Tuhan, sehingga hidup kita juga diberkati dan disertai Tuhan. Ya, jadi saudara, memang Mazmur ini adalah tentang tentang bahwa ada hamba Tuhan. Kalau zaman dulu itu yang melayani itu adalah orang Lewi ya, mereka adalah sekelompok kecil dari orang-orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan sebagai pengawas bait Allah. Ya, mereka sambil menyanyikan Mazmur ini ya, dan mereka itu adalah para penyembah yang naik ke dalam ya di bait suci, berada ya di pelataran Tuhan. Dan mereka akan mengawasi bait Allah itu siang malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka melihat pekerjaan ya dari semua yang bekerja di bait Allah itu, dan mereka terus memuji-muji Tuhan, saudara. Ya, dan dikatakan di sana bahwa ketika mereka memuji-muji Tuhan, maka Tuhan itu memberkati mereka ya. Karena itu kita berdoa juga ya, hari-hari ini bukan hanya orang Lewi yang dipilih untuk melayani Tuhan, menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, tapi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, kita adalah orang yang dipilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan selalu ada di mulut kita untuk kita boleh menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Mari kita mentundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk kami hidup rukun bersama. Karena ketika kami hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Kami mau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan kami tahu ketika kami mau diberkati, maka kami harus mengikuti firman Tuhan. Dan firman-Mu berkata, orang yang hidup rukun bersama, mereka lah yang akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biar Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memampukan kami hidup rukun bersama. Kalau hari ini ada pertikaian dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu, atau anak dengan ipar, ya kami berdoa semuanya Tuhan pulihkan. Biarlah hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan Tuhan. Namun kami tahu semua yang dapat memulihkan hubungan kami adalah ketika hubungan kami dengan Tuhan itu baik. Karena itu kami berdoa, biarlah damai sejahtera Kristus turun atas hidup kami, melimpah atas hidup kami, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang malam ini punya pergumulan, mungkin dalam keluarga, rumah tangga, mencari pekerjaan, yang punya pergumulan terlilit hutang piutang dalam keuangan. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara asal kami bertobat dan mencari Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Yang ingin menjual aset, Tuhan akan pertemukan dengan yang terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Berkati setiap mereka yang terbaring di tempat tidur, Tuhan beri jamah, Tuhan kesembuhan terjadi. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah setiap orang yang merindukan pemulihan. Pemulihan terjadi dalam keluarga, suami istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, bahkan
Setiap mereka yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Biarlah turun roh takut akan Tuhan atas pemerintahan kami. Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Seluruh pejabat-pejabat yang di bangsa ini, roh takut akan Tuhan turun. Kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati juga semua yang ada di dunia, suku-suku bangsa, bahkan benua. Di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Sehingga di akhir zaman ini orang-orang diberi kesempatan untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk keberangkatan dari tim Mesbah Doa ke Israel pada bulan Oktober. Penyertaan Tuhan sempurna, bahkan kami berdoa biarlah keamanan, ketentraman Tuhan yang akan memberikannya bagi setiap kami supaya kami boleh bersiara ke tanah perjanjian. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.